Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini judulnya adalah isi hati dan pikiran terdalam si dia saat tidak berkomunikasi dengan kalian. Oke, silakan difokuskan untuk seseorang yang mungkin berdealing dengan kalian. Sekali lagi kita masuk ke dalam general reading. Jadi belum tentu bisa resonate untuk yang nonton, semua yang nonton. Mungkin hanya beberapa penonton saja yang resonate. Oke. Energi kartu tarot juga terbolak-balik ya. Bisa terbolak-balik, artinya itu bisa yang tertarik ke sini adalah energi kalian atau energi seseorang yang kalian fokuskan. Oke. Kita lihat terlebih dahulu. Oke, dari ini. Kita lihat ceritanya dulu ya, pastikan kalian masuk ke dalam cerita ini. Kalau tidak, ya, berarti ini bukan bacaan untuk kalian. Kali ini bukan ya. Bisa, kalau ini nggak resonate bisa ditonton video-video saya yang lainnya. Sekiranya di sana ada judul-judul yang lebih resonate ya. Oke. Pembacaan saya ini sifatnya timeless ya. Jadi kapanpun kalian menemukan video ini, mungkin di sini memang ketarik energinya. Untuk apapun ya, yang jelas mungkin ada afirmasi positif yang mungkin kalian butuhkan. Ya, oke, kita lihat apa kisah di antara kalian. Oke. Oke. Kita ambil 5. Oke. Terlalu banyak. Saya mengambil kartu yang jumping ya, atau yang jatuh. Jadi bukan yang random atau acak. Oke. Kita mulai. Kita lihat terlebih dahulu bottom of the deck-nya. Di sini ada Three of Cups. Selalu cinta segitiga ya, atau mungkin di sini adalah ada selain cinta segitiga, ada yang namanya mungkin circle pertemanan ya, tidak hanya tidak selalu cinta segitiga. Circle pertemanan di mana ya mungkin teman seneng-seneng seperti itu ya. Kemudian komunitas-komunitas tertentu seperti itu ya. Saya taruh sini. Jadi kemudian di sini ada Four of Pentacles, Three of Swords, King of Wands, Two of Pentacles, dan King of Pentacles. Terkait dengan situasi dan kondisi, di sini ada yang berusaha untuk menstabilkan hubungan, ya. Terkait dengan hubungan ada yang ingin menstabilkan, ingin hubungannya itu aman selalu, ya, karena untuk berada di hubungan ini perjuangannya sudah berat ya. Ada perasaan, sering ada timbul perasaan sakit yang disebabkan oleh hubungan ini. Kehilangan, sakit hati, ada juga yang kekecewaan yang sangat mendalam karena perbuatan seseorang ya. Perbuatan seseorang ini adalah orang yang mau menangnya sendiri, King of Wands ya. Orang yang di sini orang yang konvensional saya kira ya, jadi orangnya itu bisa dibilang kolot ya. Kalau fokus terhadap sesuatu itu fokus ke itu aja, nggak multitasking ya. Orang-orang yang punya konsep-konsep pemikiran yang unik ya. Di satu sisi dia adalah motivator yang baik, tapi satu sisi dia itu arogan ya, ambisius. Ini keluar sosok. Kemudian di sini mungkin kalian ya, atau mungkin berdua ya, ini sebenarnya ingin saling menyeimbangkan ya, menyeimbangkan atau bingung dengan hubungan ini karena di sini ada Two of Pentacles ya. Kadang-kadang rasanya itu nyaman, kadang-kadang ragu-ragu juga untuk melanjutkan hubungan ini karena apa? Nggak jelas, kadang-kadang naik turunnya itu loh nggak jelas, kadang-kadang datang, kadang-kadang pergi, kadang-kadang nyaman, kadang-kadang tiba-tiba nggak nyaman.
serba nggak jelas gitu. Seperti apa ya? Kalau dibilang juggling ya, ragu-ragu dalam kebingungan ya. Ada ketidakyakinan dari kalian, bisa dari kalian atau orang yang kalian fokuskan ini dalam hubungan ini tuh nggak gimana ya, nggak ada satu keyakinan untuk menjalani hubungan ini tuh nggak sepenuhnya yakin ya. Di sini banyak kartu-kartu pentacle ya. Mungkin ini terkait dengan masalah keuangan juga yang mungkin dalam perjalanan hubungan mungkin secara materi ini kan pengaruh juga ya. Dimana mungkin uh, secara finansial atau keuangan ini ada situasi yang naik turun sehingga itu juga berpengaruh terhadap hubungan ya. Kemudian di sini memang banyak ya energi maskulin di sini yang memang mungkin merasa kalau yang namanya laki-laki ya, sosok-sosok maskulin identik dengan laki-laki, tapi tidak selalu. Kalau memang di sini sosok maskulin ini memang bertanggung jawab atas penghidupan atau nafkah atau apapun, banyak tanggung jawab secara materi seperti itu memang lagi apa ya, dia nggak hanya untuk hubungan ini saja, keuangannya itu kebutuhannya banyak dan dia harus pinter ngatur. Kayak gitu. Kemudian memang mungkin dia adalah seseorang yang dalam bisnis itu dibutuhkan kecerdikan, butuh fokus dan sebagainya, tanggung jawab gitu ya. Banyak di sini yang sebenarnya mapan sih ya, sosok-sosok yang mapan. Cuman ya itu walaupun mapan tapi banyak juga yang dia hidupin gitu loh ya. Oke. Juga untuk senang-senang juga ya. Jadi senang-senang juga masuk dalam pos-pos untuk pengeluaran dia di sini. Dan itu sebenarnya juga ganggu di dalam hubungan ini. Kalian banyak diabaikan ya. Saya kira karena dia memang pertama suka senang-senang ya, banyak komunitasnya, banyak temannya. Kemudian dia banyak kesibukan karena mungkin dia pemimpin atau memang passionnya dia itu. Passionnya senang-senang. Sehingga sering membingungkan kalian. Sebenarnya orang ini seneng nggak sih? Sebenarnya orang ini maunya apa sih? Sering dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang membingungkan. Katanya cinta, tapi kok kayak nggak memperhatikan ya, nggak sayang ya, seperti nggak tulus ya, seperti itu. Karena memang kalian itu ingin posisi kalian itu ya dalam hubungan ini punya arti gitu loh. Nggak diabaikan. Di sini banyak pengabaian saya lihat ya. Itu yang membingungkan kalian. Jadi sekali lagi pastikan kalian masuk ke dalam cerita ini. Kalau tidak berarti ini bukan bacaan untuk kalian. Oke. Kemudian kita lihat isi hati si dia ini ya. Selama tidak berkomunikasi. Di sini nggak ada kartu tidak ada komunikasi. Enggak ya. Jadi mungkin nggak komunikasinya itu mungkin saya kira nggak ketemu ya, atau mungkin memang blokir ya. Tapi di sini nggak tampak, cuman tampak ceritanya ya, ceritanya. Tapi sesuai dengan temanya bahwa dia yang sudah saat tidak berkomunikasi sama kalian ya, itu apa sih isi hati terdalamnya ya. Isi hati terdalamnya kita lihat saat tidak berkomunikasi dengan kalian. Isi hati si dia saat tidak berkomunikasi. Isi hati si dia saat tidak berkomunikasi denganmu. Banyak. Oke. Kita ambil 5 juga. Terlalu banyak. Kok sulit banget sih dilihat isi hatinya. Oke. Oke.
kurang 1 ya. Dikasih 2, it's okay lah. Oh ini tadi bottom of the deck-nya ya. Sudah ya. Cuman saya tumpuk ini supaya kelihatan. Oke. Di sini, oke. Saat tidak berkomunikasi dengan kalian, dia menyembunyikan atau merahasiakan harapan-harapannya terhadap kalian memang. Ya, nggak menampakkan. Iyalah, orang nggak komunikasi gimana bisa tampak kan gitu. Ya. Tapi yang jelas di sini mungkin saat malam dia baru teringat. Ya, baru teringat. Kalau sudah malam mau tidur baru ingat, ya. Jadi saat dia tidak berkomunikasi dengan kalian, hatinya gimana? Isi hati terdalamnya memang terputus. Ya, terputus. Jahat nih orang. Saya pikir dia tidak berkomunikasi, dia sedih ya. Itu harapan kebanyakan penonton saya kira ya. Tapi saya tidak ingin membuat kalian halu atau apa ya. Halu kemudian pingin bacaan itu sesuai dengan hati kalian. Mungkin saya nggak seperti itu ya. Mungkin mengecewakan kalian. Saya baca apa adanya saja. Bahwa di sini ada sikel ya. Sesuatu yang terpotong, dan di sini hal-hal yang sifatnya curang, kecurian ya. Licik, cerdik. Nah, di sini saat tidak berkomunikasi dengan kalian, ya sudah, dia nggak mikirin. Mikirinnya itu pada saat dia malam, baru teringat. Ya, baru teringat saat mau tidur gitu. Atau mungkin hanya dalam angan-angan dan harapan saja ingatnya. Kalau pas ingat saja, ya. Di sini isi hati terdalamnya, ya. Sebenarnya sama kalian tuh nyaman. Ya, nyaman. Kalian itu pasangan yang membuat dia merasa apa ya, seimbang, dia merasa damai bersama kalian. Kemudian di sini juga dia merasa bahwa kalian itu adalah pasangan yang bisa memberikan banyak keberuntungan menurut dia, ya. Kemudian dia di sini isi hati terdalamnya juga dengan tidak berkomunikasi dengan kalian. Ya, ini ada hal-hal yang berbau hasrat, gairah ya. Dia berusaha untuk memang pada saat tidak berkomunikasi dengan kalian, dia lumayan gitu ya, lumayan menghilangkan yang namanya gairah, hasrat yang menggebu itu bisa dierem. Seperti istilahnya itu seperti apa ya, recovery. Ya, jadi dia agak menahan penyembuhan atas hasratnya yang mungkin terlalu besar. Ya, itu agak low, agak turun ya, dengan tidak berkomunikasi dengan kalian. Ada positifnya begini, kalau dia itu yang selalu teringat kalian itu, terus pikirannya itu ngeres, ya, ini lumayan kalau tidak berkomunikasi jadi nggak ngeres gitu loh. Langsung saja ya, saya to the point. 18++. Ini ceritanya seperti itu. Jadi akhirnya dia hanya membayangkan, teringat kalian pada saat mau tidur, teringat sekilas gitu ya. Kemudian dia berusaha untuk mengalih-alihkan pikiran ya. Sebenarnya hasratnya besar, tapi dia berusaha untuk memutuskannya. Ya. Selain itu dia juga mungkin di sini ada hubungan-hubungan yang sifatnya penuh gairah ya, penuh gairah saya lihat. Jadi dia sendiri juga ingin menyeimbangkan dirinya untuk tidak selalu ke arah sono-sono gitu loh. Ya, jadi dia mengkat pikiran-pikiran tentang kalian ya. Sekali lagi kalau memang ini hubungan yang berbau Three of Pentacles, ini adalah cinta segitiga atau bersegi-segi ya. Dia dengan tidak berkomunikasi itu seperti semacam latihan untuk tanpa kalian. Nah, itu isi hatinya dan pikirannya ya. Kalau memikirkan, berarti dia nggak memikirkan saya, memikirkan. Tapi sekalinya dia kepikiran kalian, itu berusaha ditepis. Di sini dia pun juga merasa curang. Artinya kalau rasa bersalah yang besar enggak ya. Tapi dia tahu bahwa sebenarnya saya nggak boleh kayak gini dong gitu. Nggak berkomunikasi, saya tidak mendahului. Seakan-akan saya itu pengecut. Seakan-akan saya itu hanya mau manfaatnya aja. Dia sadar. Ya sadar. Tapi memang nggak bisa dipungkiri.
tujuannya memang itu tadi, mencurangi, nggak berusaha menghubungi. Karena apa? Dia pun juga ingin menghilangkan yang namanya keterikatan secara hasrat itu tadi. Paham ya? Oke. Oke, kita lihat sekali lagi di sini inisial dia ya, inisial dia. Ini isi hati juga pikiran terdalamnya. Pikirannya belum ya, ini cuman hatinya. Kita lihat pikirannya ya. Apa sih pikiran dia tentang kalian ya saat tidak berkomunikasi, atau pikiran yang ada di dalam pikiran yang ada di dalam pikiran. Jadi apa yang dia pikirkan saat tidak berkomunikasi dengan kalian. Oke, kita lihat pikirannya, isi pikiran terdalamnya. Kalau ini isi hatinya ya. Kok menceng kaping ini sih? Ini nggak masuk banyak, cuman ini satu. Tuh kan, ini recovery, ini kartu recovery ya. Recovery itu penyembuhan ya teman-teman ya. Atau menemukan kembali, penemuan kembali, bisa wisdom. Jadi di sini kalau memang seseorang ini sudah lama tidak berkomunikasi dengan kalian, sebenarnya di sini nggak ada masalah-masalah yang besar ya, masalah yang besar nggak ada. Wow, mysticism, acceptance. Oke. Pikiran dia ingin kalian itu menerima keadaan ini dengan lapang dada. Pertama itu. Dia juga memikirkan bahwa kalian pun bisa recovery. Kalian bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi tidak berkomunikasi ini. Dia merasa pikirannya adalah kalian pun juga bisa gitu. Dan dia di sini pikirannya adalah kalian adalah orang yang bijak. Walaupun pahit manisnya dalam hubungan, kalian bisa bijak dalam menyikapi. Dan dia juga mikir kalau memang sudah seperti ini nggak berkomunikasi ya, apalagi kalau yang sudah lama, dia memikirkan bahwa kalian bisa melepaskan dia atau melepaskan pikiran tentang dia. Seperti dia melepaskan pikiran tentang kalian, berusaha untuk seperti itu. Pikirannya itu seperti itu. Karena memang mungkin sebelumnya kalian sudah bicara bahwa hubungan ini kayaknya nggak bisa atau apapun. Kalau memang nggak ada seperti itu, berarti ini dari sudut pandang dia aja bahwa kalian tanpa dia itu sanggup. Egois ya. Diasumsikan sendiri, kemudian dia bersikap just it begitu saja ya. Di sini ada yang sifatnya mysticism. Mysticism itu terkait hal-hal yang sifatnya mistis ya. Mistis itu bisa dari doa, bisa dari apapun, tapi yang sifatnya itu mistis ya. Kalau saya lihat di sini ada hal-hal atau mungkin ada gosip-gosip atau apa yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya mistis ini, sehingga mungkin memang dia memikirkan bahwa apakah saya ini apakah hubungan ini itu dipengaruhi sama hal-hal yang mistis. Dia pikir seperti itu. Apakah saya diguna-guna atau ada pikiran kayak gitu. Ya, ada pikiran kayak gitu atau sebaliknya ini adalah pikiran kalian. Ya, sehingga dia menjauh, tidak berkomunikasi. Saat nggak berkomunikasi itu pikirannya ada yang seperti ini. Saya coba kalau nggak berkomunikasi saya kepikiran dia apa enggak. Sebenarnya dia kepikiran ya. Perasaannya pun kalau perasaan kehilangan dan sebagainya ini bisa vice versa ya di pertama tadi ya. Tapi yang jelas dengan tidak berkomunikasi, dia menganggap ini adalah proses recovery ya, penyembuhan atas apapun yang terjadi di antara kalian yang sekiranya itu bagi dia itu nggak layak untuk dipikirkan, tidak layak untuk dipertahankan ya. Seperti itu. Terus intinya apa sih Bunda? Nggak usah ruwet. Oke, intinya adalah kalau ini memang cinta segitiga seperti yang di sini, atau dia
ada pihak lain yang memang dia prioritaskan ya. Entah itu pertemanan, entah itu pekerjaan atau apapun lah, anggap saja seperti itu. Di sini kalian tidak prioritas. Intinya seperti itu, to the point aja ya. Sekalipun dia kepada kalian selama ini adalah sebatas hasrat gairah ya, yang memang sangat melekat membuat dia itu nggak bisa lepas dari kalian. Dengan tidak berkomunikasi, isi hati dan pikiran dia ini adalah sesuatu hal yang membuat dia nggak berkomunikasi nih. Dia cukup bersyukur bahwa dengan seperti ini nggak berkomunikasi, dia bisa melepaskan dirinya dari ikatan kalian ya. Ikatan koneksinya apa? Koneksi hasrat gairah ya. Dia tahu sih seperti ini curang, kayak orang pengecut ya. Dia tahu, tapi tetap dia lakukan. Karena apa? Dia merasa kalian sanggup untuk tanpa dia. Ya, kalian bisa healing, kalian bisa melepaskan dia, kalian adalah orang yang bijak, dan kalian juga bisa recovery healing juga gitu. Ya, karena kenapa dia seperti itu? Dia merasa dia dalam pikiran dia, mungkin saya dulu ya selama ini sampai saat ini hubungan kalian itu ada faktor mistisnya. Nah, ada mistis, nggak selalu diguna-guna, enggak. Tapi ada sesuatu yang kayak aneh ya, kenapa aku bisa cinta sama dia ya? Kenapa aku bisa tertarik ya, berhasrat sama dia ya? Ini nggak beres. Nah, kemudian saat nggak berkomunikasi, kalau ditanyakan dia senang apa enggak, dia bersyukur nggak berkomunikasi nih. Seperti itu. Jadi mungkin di sini kalian nggak suka sama bacaan kali ini. Mungkin nanti bacanya unsubscribe. Tapi saya apa adanya loh sayang. Bukan saya bikin halu. Mungkin kalian suka dengan bacaan-bacaan yang indah-indah. Oh ya, dia kalau nggak berkomunikasi, dia menangis di tengah malam. Enggak, saya bukan yang bikin halu seperti itu. Karena halu itu pangkal menyesatkan ya. Dan saya nggak mau menyesatkan. Saya lebih kepada menggali ya. Ayo sama-sama kita berpikir realistis, kita berpikir logis ya untuk menghadapi masalah ya, untuk menghadapi situasi dan kondisi, mengesampingkan yang namanya halu, lebih mengedepankan logika berpikir. Nah, ya. Kalau memang seperti ini gimana Bunda? Saya harus gimana ya? Yang jelas ya, kalau memang orang seperti ini masa kalian mau gandoli sih? Kalian mau mengharapkan orang yang kayak gini? Apalagi mungkin ini cinta segitiga, please, ya. Oh hubungan saya sudah lama, itu hanya masalah waktu. Terus kalian kalau sudah lama mau berlama-lama, terus berlama-lama sakit seperti ini. Sementara kalau saya lihat dia hilang-hilangan, kadang-kadang nggak komunikasi, ini sudah sering gitu loh. Kalau memang sudah sering berarti dia nggak menghargai. Kalau orang cinta itu pasti mengusahakan untuk tidak membuat kecewa, tidak membuat seseorang yang dia cintai menunggu, kepikiran dan sebagainya. Realistis aja lah, Rek, gitu loh. Ya. Kalau dia membuat kalian kepikiran dan dia tahu itu membuat kepikiran tapi sengaja dia lakukan seperti ini. Waduh, kalau aku ya ngapain nungguin orang kayak gini gitu loh. Ya, buang-buang waktu sia-sia. Ganti orang mari Rek. Jadi ganti orang aja. Nggak semudah itu Bunda. Oke, nggak semudah itu. Terus kalian mau kapan mulainya? Ya kalau nggak sekarang kapan? Ya karena saya masih cinta. Ya sudah, kalau memang pilihannya masih cinta dan mau susah payah, jangan pernah bersedih. Ikhlas melakukan seperti ini, hubungan yang seperti ini, jangan pernah mengeluh. Karena ini pilihannya, konsekuensinya. Ya sedih, mungkin menunggu nggak jelas. Ya sudah itu pilihannya. Tapi kalau kalian memilih untuk pergi, itu berat Bunda. Tapi kalian mau berusaha, ya pasti ada jalan. Cuman masalah waktu punyanya yang kuasa gitu loh. Tarot hanya baca, tidak memberikan solusi. Ya, solusinya di kalian, pilihannya di kalian. Pilihannya itu antara A sama B, nggak ada pengen dua-duanya. Kalau pengen seperti itu, semua masuk surga Rek. Semua hidupnya kaya Rek, kan gitu. Logika aja, yo. Jadi itu. Coba saya ambil kartu-kartu untuk kalian, untuk saran. Kalau saran dari saya pribadi seperti itu. Ya. Kita lihat dulu inisialnya ya. Untuk tambahan saja. Inisial dia, inisial kalian. Nama depan, nama tengah, nama belakang. Oke. Wakere. Ulang ya.
Ulang. Kebanyakan. Terlalu menggebu ini yang nonton. Sik. Ayo teman-teman, bangkit ya. Detok hati, detok pikiran. Berpikirlah yang logis. Jangan terus-terusan susah, kasihan. Kasihan jiwa kalian. Masa kalian gak pengen bahagia, Rek? Cukup. Bentar ya, saya tata ya. Mau jelas-jelas di sini energinya dia itu sering meninggalkan kalian. Kok enggak ini? Kalian harusnya ini segera bangkit. Bangkit apa? Bangkit untuk bahagia, Rek. Ya. Bangkit untuk bahagia. Yang menentukan kebahagiaan kalian itu bukan orang lain, tapi kalian sendiri. Kalian tahu bagaimana caranya bahagia kok. Kalau memang menunggu seperti ini, menunggu orang yang gak jelas, membuang-buang waktu, menurut kalian itu bahagia? Coba tanyakan hati dan pikiran kalian terdalam. Yo monggo silakan, wong itu yang jalanin juga kalian ya. Tapi kalau gak nyaman, ini kan jelas. Kalau gak nyaman tinggalkan, cari yang nyaman. So simple. Gak sesimpel itu, Bunda. Karena sebenarnya simple, tapi kalian bikin ruwet sendiri. Coba. Akar permasalahannya apa? Ya. Kan gitu. Ya sulit. Lah durung mulai kok sulit itu. Ya. Sudah berusaha sampai sejauh mana usahanya? Menjalin hubungannya lama, Bunda. Ya apa mau lebih lama kan gitu. Ya ayo dong bangkit, Rek. Ya. Oke. Kita lihat saran ya untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. 3 aja. Coba sih tak tambahi. Wah, ini kapan tayangnya? Nggak selesai saya. Saya lihat keinginan dia sebenarnya apa sih? Ya. Kok nggak bagus gitu loh? Apakah ya niatnya itu bagus apa enggak sih? Coba ya. 3 aja. Kalau sudah 3 ini nggak usah kartu saran poyo ya. Apa kartu saran? Ya apa rek? Bunda energinya kok berubah-ubah. Kadang-kadang lembut, mendayu, kadang-kadang kok garang. Gak tahu ya teman-teman ya. Forgiving and learning. Kan? Niatnya ninggalno loh. Ini ya, lupakan atau maafkan atau lepaskan. Dan buatlah ini sebagai satu pelajaran loh. Niatnya wis gak jelas nih. Masuk kalian tetap ngotot sama orang-orang gak jelas gini. Buanglah. And judgment, romantic feeling. Nah, ini ada sih, ya, nggak semuanya ya. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Kalau kalian mau sabar, kalian lebih tahu sifatnya orang ini seperti apa. Ya, sekali lagi, ini tidak untuk semuanya. Ya, mungkin beberapa karena ini adalah general. Ya, kalau yang mau personal itu untuk melihat permasalahan kalian sendiri itu personal reading ya. Jadi energi kalian memang sama orang yang kalian tanyakan gitu loh. Kalau ini nggak bisa jadikan acuan karena ini general. Kalau yang ini personal reading, chat nomor WA saya khusus ya. Khusus untuk yang benar-benar membutuhkan dan serius ya. Gak coba-coba tok ya. Apalagi ngetes-ngetes saya gak usah wis, gak usah dites, bodoh-bodoh. Wis lah. Gak pinter saya ya. Jadi yang benar-benar mempercayakan saya untuk membaca, bisa cek nomor WA saya ada di deskripsi box di YouTube ya. Di YouTube daftar aja, nanti saya kirimkan rulesnya. Jangan telepon ya, chat only. Kemudian semua pembacaan saya berbayar ya. Silakan dipilih durasinya. Semua video call, kalau nggak mau dilihat nggak apa-apa, dimatiin aja kameranya, oke? Di sini ada sih beberapa yang ingin judgment, hubungannya itu ke level yang lebih tinggi. Tapi kalau saya lihat dia hilang-hilangan kayak gini, ya,
Keinginannya ada, ini hanya sebatas keinginan loh ya. Untuk realisasinya kita nggak pernah tahu, ya. Kita nggak pernah tahu. Jangan terlalu percaya juga sama kartu tarot, bisa salah bisa benar ya. Ambil yang positif, motivasi positif untuk pencerahan, nggak apa-apa. Tapi kalau percaya 100% sirik musrik, tetap aja ya. Di sini forgiving and learning. Dia itu keinginannya hubungan ini itu dijadikan pelajaran, kalau bisa dimaafkan ya. Di sini romantic feeling, your feeling are real and worth exploring. Jadi dia merasa romantic feeling. Jadi ini hanya romantikan ya. Romantik. Jadi nggak ada keseriusan yang namanya wedding, stay optimistic ya, cinta tulus, segera ya, make the effort atau apapun di sini. Ya, atau wedding, holy atau putus ya. Dia cuman ya menjalininya seperti ini. Karena apa? Kalian juga selalu menerima dia kembali sih. Saya lihat seperti itu. Dan dia melihat kalian kuat gitu loh. Tanpa dia pun sekiranya dia ngilang pun kalian selama ini terbukti kuat gitu loh. Jadi saat dia kembali pun oke gitu. Yo berat Oke, mungkin di sini kalian berhubungan dengan seseorang yang memang kalau memang sudah maunya ya dia lakukan gitu. Ya, kalau dia mungkin merasa oh jahat sih saya, tapi ya tetap dilakukan terus saya. Kan repot. Oke, ini kemudian sarannya kita lihat ya, sarannya apa untuk kalian yang masuk ke dalam hubungan ini. 3. Di sini saya nggak ada kelihatan niatan untuk gimana ya, niatan untuk memperjuangkan atau apa, nggak ada ya. Terus saya mau bilang apa? Di sini yang ada adalah dia selalu meminta pengertian kamu atas sikap-sikap dia. Lama nggak komunikasi bagi dia itu bukan hal yang berat. Toh saat dia komunikasi lagi kalian menerima. Kan gitu. Akhirnya dia nggak begitu menghargai kalian. Karena apa? Kalian sendiri yang tidak menghargai diri kalian, tidak menunjukkan nilai. Jadi dia ya bisa seenaknya, ngono ya. Oke. Kan di sini dibilang healing. Waktunya kalian detox dari energi-energi toksik. Kenapa saya sulit melupakan? Karena kalian belum detox. Detox itu apa? Membersihkan racun-racun, residu-residu, sisa-sisa, ya. Sisa-sisa dari hubungan itu ada perasaan sakit, kecewa dan sebagainya, itu harus dibersihkan. Ya. Oke, di sini. Pesannya untuk kalian. Faithfulness and modesty ya. Jadi di sini dalam hubungan ya, dalam apapun ya, sopan santun itu perlu ya. Jadi kalau etika saya bilang etika ya, etika dalam berhubungan ya. Kemudian kesetiaan itu sangat penting dalam hubungan. Kalau memang orang ini bersikap dengan kalian penuh etika ya, ini bisa untuk kalian juga ya. Apakah kalian sudah cukup punya etika dalam berhubungan dengan orang ini ya? Apakah kalian cukup setia ya? Setia artinya adalah setia kepada hal-hal yang sifatnya dalam konsep berpikir yang benar ya. Apakah konsep berpikir kalian itu sudah benar dalam hubungan ini ya? Apakah kalian sudah cukup etikanya ya? Kalau belum, perbaiki dulu. Itu termasuk proses juga. Diingatkan sama alam semesta, mungkin kalian berhubungan dengan orang ini karena yaitu tadi keluar dari jalur pemikiran yang benar ya, seakan-akan membenarkan apa yang sebenarnya tidak benar ya. Kemudian ada yang melanggar ya, apa yang namanya etika, kesopanan atau apapun yang seharusnya di jalurnya tapi keluar jalur. Tapi seakan-akan melupakan itu, mengabaikan itu. Jangan lupa kalian bisa mengabaikan hal-hal seperti itu di dunia, tapi Tuhan enggak. Masa kamu mau mengabaikan Tuhanmu? Tuhan tahu semuanya, kan gitu. Di sini power and healing ya. Di sini banyak kartu-kartu yang sudah menunjukkan kepada kalian bahwa ini lihat Rek, ini lihat, kalian melihat.
Apakah kalian itu mau terus menggunakan kekuatan energi kalian dihabiskan untuk hal ini, untuk hubungan ini? Padahal sebenarnya ditunjukkan bahwa ini saatnya kalian healing, ini saatnya kalian detox. Untuk apa? Untuk kembali menjadi pribadi yang baik, yang pemikirannya itu, mindsetnya itu positif. Artinya benar dulu, ya, benar, agung dan baik, ya. Jadi begini, mungkin ini saatnya kalian dimuliakan dan ditinggikan derajatnya sama Tuhan, ya. Sudah banyak petunjuk, ya, termasuk mungkin dari kartu ini. Sudah ada petunjuknya, tapi kalian mengabaikan. Nggak tahu ini kalian mengabaikan apa enggak, ini pilihan kok, ya. Kalian mau menanggapi atau menerima petunjuk ini, bahwa kalian mau diagungkan dan kalian akan diberikan kebajikan, ya. Kebajikan itu kebaikan yang akan diberikan alam semesta untuk kalian. Tapi caranya apa? Detok dulu dong supaya kebajikan itu bisa masuk. Keagungan itu bisa kalian terima. Yang maha bajik, yang maha baik, yang maha agung itu Tuhan. Nah, Tuhan ini mau kasih kekuatan untuk kalian healing dan sebagainya. Tapi ya itu tadi, persiapkan detok, dekatkan diri sama Tuhan supaya bisa bantu kalian. Ya, mungkin nggak berkomunikasi ini adalah satu hal yang bagus. Kalau dia bisa tanpa komunikasi ini, saat nggak berkomunikasi dia melupakan kalian, kenapa kalian terus menyusahkan diri sendiri? Wong kalian nggak dipikirin kok, kan gitu, ya. Hey, halo, bangkit, ya, sadar. Apakah ini hubungan ini worth it untuk kalian? Oke, jadi saya kira itu aja kartu saya hari ini. Mungkin tidak menyenangkan cara saya membawakan, mungkin ada energi lain, ya, yang memang ingin mengetuk hati kalian dengan cara yang seperti ini. Biasanya saya lemah lembut, kadang juga cadas, kadang-kadang juga konyol, ya. Tapi kali ini memang seperti ini. Ini yang harus saya bawakan dan harus saya sampaikan. Mungkin ada yang semoga banyak yang terketuk hatinya atas petunjuk-petunjuk alam semesta yang memang ditujukan untuk kalian. Oke? Tetap semangat dalam kebaikan, berbagi dalam kebaikan, open minded, buka pikiran kalian untuk segala sesuatu yang sifatnya positif. Jangan lupa, kalian harus mewaspadai kalau hati kalian menolak hal-hal yang sifatnya positif, ya. Hati-hati. Contoh, kalian harus berpikir, kalian harus tahu etika semuanya. Terus kalian menolak, apaan sih? Itu hati-hati, ya. Jangan sampai Tuhan menutup hati kalian karena petunjuknya sudah datang tapi ditolak. Ya, seperti itu. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen di YouTube. Kalau di TikTok hanya potongan, ya. Jadi saran saya nonton dari awal hingga akhir supaya tahu nggak pemahamannya sepotong-sepotong. Kemudian itu tadi hatinya menutup. Sayang sekali petunjuk alam semesta itu yang positif mau datang kalian nutup, ya. Nutupnya apa? Mungkin hatinya terbuka, tapi jempolnya ini yang nutup pahala nih. Berkah gak sido teko, berkahnya nggak jadi datang, kan gitu. Tetap positif teman-teman, ya. Berusaha hari demi hari, detik demi detik. Kalau kita sudah mulai negatif, cepat kembali ke positif, ya. Rubahlah mindset, biasakan seperti itu. Nanti lama-lama kita jadi baik kok. Jangan ngikutin yang negatif-negatif, ya. Jangan ikut-ikutan, tapi ikut-ikutan yang jelek. Lelapo, kok eman temen. Sayang hidupnya, ya. Oke, sampai ketemu di video saya yang lainnya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.